Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back ke channel saya. Di sini saya akan membahas mengenai proses industri ya. Yaitu pertama industri semen di pertemuan pertama ini. Di sini saya akan membahas sedikit secara ringkas biar teman-teman semuanya paham bagaimana sih itu pembuatan semen itu. Karena kan biasanya kita hanya tahu cara memakainya saja, namun kita tidak paham cara buatnya seperti apa gitu. Baiklah, sebelum kita lanjut ke produksinya, kita harus mengetahui pengertian semen. Apa itu semen? Semen adalah suatu campuran senyawa kimia yang bersifat hidrolisis. Artinya, jika dicampur dengan air dalam jumlah tertentu, akan mengikat bahan-bahan lain menjadi satu kesatuan massa yang dapat memadat dan mengeras. Secara umum, semen dapat didefinisikan sebagai bahan perekat yang dapat merekatkan bagian-bagian benda padat menjadi bentuk yang kuat, kompak, dan keras. Jadi semen itu bersifat hidrolisis ya. Jadi apabila semen dicampur dengan air maka dia akan mengeras gitu. Next, dalam proses pembuatan industri semen ini ada beberapa proses. Pertama ada mining, penambangan, kemudian ada crushing, penghancuran, kemudian ada pre-blending, kemudian ada raw material grinding, penghalusan sampai kurang lebih 170 mesh. Kemudian ada raw material blending. Nih, komposisi raw material yang digunakan untuk menghasilkan semen itu ada limestone kurang lebih 82%, terus ada clay kurang lebih ada 13,5%, kemudian ada silika kurang lebih 3%, kemudian ada iron sand kurang lebih 1,5%. Kemudian bahan ini dicampur direaksikan dalam proses utama, yaitu proses utama dalam pembuatan semen itu kiln. Kiln ini dibakar dengan suhu yang tinggi. Nanti kita akan bahas mengenai proses kiln juga. Next, peralatan yang digunakan untuk pengolahan raw material. Di sini ada beberapa peralatan yang meski kita tahu lah peralatan-peralatan apa saja yang mendukung dalam pembuatan semen ini. Ada eskavator. Eskavator tentu saja kita tahu bahwa fungsinya untuk mengambil limestone dari penambangan. Kemudian dump truck berfungsi sebagai transportasi yang menyalurkan limestone yang berukuran besar-besar ke industri proses. Ada feeder, ada jaw crusher, yaitu fungsinya sebagai untuk menghancurkan limestone yang berukuran besar-besar menjadi lebih halus. Kemudian ada impact crusher, sama saja seperti jaw crusher, fungsinya untuk menghancurkan atau menghaluskan batu limestone juga menjadi lebih halus. Kemudian ada vertical ball mill, menghaluskan semen agar semen menjadi lebih halus dengan menggunakan bola-bola besi yang dihentakkan atau yang ditumbuhkan pada semen. Ada bell conveyor, kemudian ada bucket elevator. Kemudian ada silo. Silo itu adalah penyimpanan semen. Kemudian ada stockpile. Ini ada tempat penyimpanan bahan bakunya ya. Di sini digambar ada dan burning. Ini burning atau clinkerization. Proses ini adalah proses utama dalam pabrik semen karena kualitas semen dihasilkan tergantung pada reaksi kimia pada tahap ini. Proses pembakaran di dalam kiln terdiri dari 3 daerah zone. Ada daerah kalsinasi dengan suhu 820 sampai 900 derajat Celcius. Ada daerah pembentukan clinker, sintering zones, yaitu dengan suhu 900 sampai 1400 derajat Celcius. Kemudian daerah pendinginan cooling zone dari suhu 1400 derajat Celcius dinginkan sampai 110 derajat Celcius. Kalsinasi. Proses kalsinasi itu proses penguraian kalsium karbonat menjadi CO2 dari suhu 820 sampai 900 Celcius. Kemudian pembentukan clinker. Pada tahap ini terjadi pembentukan senyawa C2S, C3S, C4AF, dan C3A untuk mendukung proses pembuatan semen. Kemudian ada cooling zone, yaitu pendinginan hingga suhunya sampai 110 derajat Celcius. Daerah pendinginan ini terletak di ujung keluar material kiln. Di daerah ini material mengalami pendinginan karena bercampur dengan udara sekunder dari cooler yang masuk ke kiln. Jadi kita bisa lihat ini di gambar bahwa proses kiln ini berada di tengah-tengah dengan proses pemanasan hingga sampai 1400 derajat Celcius. Kemudian semen masuk dari sebelah kiri
Kemudian semen akan dibakar, dipanaskan hingga suhu sampai 1400 Celcius. Kemudian semen klinker akan dikeluarkan dalam sini. Yang telah diproses pembakaran akan keluar dengan bentuk klinker. Klinker itu berupa batuan-batuan ya, bukan batuan sih, seperti benda padat yang diproduksi dalam pembuatan semen gitu. Jadi udah hampir setengah jadinya itu semen. Selanjutnya reaksi yang terjadi dalam proses pembuatan semen itu ada kalsium karbonat menjadi kalsium oxide plus CO2. Dan ada magnesium karbonat menjadi magnesium oksida tambah karbon dioksida dan seterusnya. Kalian bisa baca, nggak usah dihafal, kalian pahamin aja proses-prosesnya dan reaksi-reaksinya. Karena saya juga belum hafal juga sih, reaksinya ini juga terlalu panjang, jadi kalian cukup pahamin aja, nggak usah kalian hafal. Next. Lanjut, di juga ada beberapa peralatan juga yang digunakan. Ada preheater. Preheater ini ada proses pemanasan sebelum kiln. Jadi dalam preheater ini ada 3 tahap proses pemanasan. Suhunya itu dari tahap pertama, kedua, ketiga itu semakin meningkat. Pada tahap pertama itu suhunya lebih rendah digunakan, kemudian tahap kedua lebih tinggi, tahap ketiga lebih tinggi lagi. Tujuannya apa? Digunakan preheater agar semen tidak rusak saat proses pembakaran di kiln, sehingga semen yang dihasilkan berkualitas baik. Kemudian di sini juga ada gambar dari lebih jelasnya dari gambar proses kiln. Sini kalian bisa lihat juga bahwa limestone feed dimasukkan dalam sini, kemudian dibakar sambil diputar-putar agar semennya tercampur merata. Dibakar dengan suhu tinggi, kemudian yang dihasilkan lime cleaner dimasukkan dalam penyimpanan. Tuh. Dan juga air cooler pendinginnya juga. Jadi udara panas yang dihasilkan akan dikeluarkan berupa udara panas. Gitu. Selanjutnya itu ada finishing product. Klinker yang telah terbentuk dicampur dengan gipsum agar memperlambat pengerasan semen. Kemudian digiling kembali menggunakan ball mill sampai kehalusan tertentu, kurang lebih 325 mesh. Jadi klinker yang sudah terbentuk dicampurkan gipsum agar semennya itu tidak mudah mengeras saat terkontak dengan udara. Ball mill ini kita bisa lihat di gambar bahwa proses ball mill itu menggunakan bola-bola kecil besi yang banyak dengan cara menumbuhkan atau dengan cara memutarnya agar bertumbukan dengan semen, sehingga semen akan jadi halus. Gitu. Di sini bisa kita lihat bahwa feed material masuk dari sebelah kiri, kemudian akan diputar-putar nih ball millnya, sehingga bolanya akan bergerak, akan menumbuk semen sehingga akan menjadi halus. Terus selanjutnya ada packing. Semen dijual dalam bentuk curah dengan mobil molen yang biasa sering kita lihat, yang biasanya digunakan untuk pembuatan gedung-gedung yang besar ya, gedung-gedung yang besar maupun rumah yang ingin meningkatkannya. Kemudian ada mesin yang digunakan adalah rotary packer yang terdiri dari beberapa spot yang mengisi kantong-kantong dengan semen melalui hembusan udara. Untuk penjualan dalam bentuk curah digunakan bowl truck, kapal atau kereta. Kita ketahui bahwa pada saat kita membeli semen, packaging dalam bentuk bag atau dalam bentuk tas itu kedap udara. Kenapa di kedap udara? Karena agar semen itu tidak terkontak dengan udara. Karena kita ketahui bahwa udara mengandung H2O yang dapat menyebabkan semen itu menjadi keras. Makanya packaging semen dibuat kedap udara. Untuk lebih jelasnya, ini adalah proses pembuatan semennya ya. Pertama kita bisa lihat dalam bentuk diagram prosesnya. Pertama kita harus mining dulu. Kita harus menyari atau menambang limestone-nya. Kemudian di ekskavator, kemudian di dump truck untuk dibawa ke crusher. Limestone rock ini akan di crusher, bisa menggunakan jaw crusher maupun yang lainnya, sehingga menjadi rock ground limestone.
Rangkulan limestone ini akan di-crusher lagi di secondary crusher agar lebih halus lagi, sehingga akan menjadi fine granule limestone. Kemudian setelah itu akan di blending nih. Limestone akan di blending menggunakan sand dan clay. Kemudian akan di grinding kembali agar lebih halus. Selanjutnya grinding ini akan melewati tahap preheater tower. Di preheater tower ini yang sudah saya jelaskan tadi bahwa terjadi 3 tahap proses. Tujuannya agar semen tidak retak atau tidak rusak saat diproses kiln. Kemudian setelah proses preheater akan menuju proses utama, yaitu adalah kiln. Proses pembakaran sehingga akan terbentuknya clinker. Setelah itu clinker akan menuju ke clinker cooler, akan didinginkan suhunya hingga mencapai 100 derajat Celcius. Kemudian udara panas yang dihasilkan bisa kita recycle. Heat recycle menuju ke clinker lagi sehingga bisa digunakan untuk memanaskan semen lagi. Clinker yang sudah didinginkan akan ditambahkan dengan menggunakan gypsum. Yang sudah saya jelaskan tadi bahwa gypsum ini bertujuan agar semen ini tidak cepat mengeras pada saat digunakan. Kemudian di grinding lagi lebih halus. Grindingnya bisa menggunakan ball mill yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya. Kemudian setelah di grinding di rotary packer, di packaging. Packagingnya bisa menggunakan semen storage maupun menggunakan bag berupa tempat bag kayak seperti tas gitu yang sering kita lihat. Tuh, sepertinya segini saja yang dapat saya sampaikan ya. Bagi teman-teman yang merasa bermanfaat dengan menonton video ini, bisa tekan tombol subscribe, like, dan komen, dan juga bisa men-share ke teman-teman kalian sehingga kalian bisa mendapatkan wawasan tentang pembuatan industri semen. Dan juga kepada teman-teman yang masih bingung dalam pembuatan industri semen, baik itu dalam proses, kalian bisa komen di kolom komentar. Insya Allah saya akan menjawab juga. Selanjutnya di video selanjutnya saya akan membahas ya terkait jenis-jenis semen sih. Sebenarnya semen itu banyak yang digunakan dalam industri. Makanya saya akan membahas itu di video selanjutnya. Demikianlah video yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.